Pernah Bu di online. Apa sih jurnal itu? Hah? Jadi jurnal itu biasanya ya diterbitkan oleh kampus atau fakultas di dalam kampus itu ya. Kalau di apa namanya di Fakultas Usuluddin ada Mutawatir itu untuk IAT. Kalau AFI apa ya saya nggak tahu juga. Itu isinya adalah artikel-artikel ilmiah, bisa artikel kajian ilmu pengetahuan, ada berupa artikel penelitian. Nanti kalau adik-adik ini artikelnya bukan artikel penelitian, tetapi artikel kajian dari keilmuan gitu ya. Jadi saya ingin adik-adik belajar menulis artikel karena saat ini artikel itu adalah karya tulis yang sedang dibutuhkan dalam situasi apa ya sebagai seorang akademisi ya. Dosen dituntut untuk menulis artikel. Mahasiswa sekarang dituntut juga untuk menulis artikel bersama dosennya gitu ya. Tapi saya makanya ini proses latihan, hanya berlatih saja ya. Kalau adik-adik sudah mahir menulis artikel, sudah pernah satu kali menulis artikel, insya Allah nanti kalau disuruh untuk bikin artikel ilmiah kemudian diupload ke jurnal sudah punya pengalaman gitu ya. Ada yang di sini nggak suka nulis, coba raise hand. Yang nggak suka nulis, coba raise hand. Berarti semuanya suka nulis ya di sini ya. Saya Bu, nggak suka nulis. Siapa? Haikal. G, tapi Kenapa? suka nyanyi Bu. Kenapa nggak suka Tapi nulis? suka nyanyi Bu. Suka Saya coba, gitaran. saya pengen tanya ke Mas Haikal. Kalau jadi mahasiswa harus suka nulis apa nggak nulis sama sekali? Ya harus Bu, tapi terpaksa gitu aja. Makanya kita itu mahasiswa itu berproses ya adik-adik ya, berproses. Berproses itu dari tahap tidak senang menjadi agak senang. Ya Mas Haikal ya. Jadi dari G, nggak senang nanti dapat tugas dari saya agak senang. Nanti kalau sudah semester 6 berubah naik tingkat menjadi agak senang sekali. Kemudian habis itu semester 7 senang sekali. Kemudian yang semester akhir skripsi memang terpaksa menjadi sangat senang sekali karena harus lulus S1 ya. Karena harus menulis apa namanya? Skripsi kan otomatis ya semester 7, semester 8. Jadi sekarang kita cobalah mengenal menulis. Kata pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Jadi adik-adik mulai sekarang itu sebagai seorang mahasiswa harus mulai senang nulis. Ya Mas Filza senang nulis. Mas Filza? Agak-agak Bu. Hah? Agak-agak. Enggak. Ya harus Agak-agak. Oh, agak-agak. Oh, berarti sudah naik level ya. Kalau Mas Haikal tadi masih belum senang. Tapi Mas Filza ini sudah naik level loh. Dulu mungkin ketika masuk belum kuliah itu enggak seneng. Sekarang sudah agak-agak. Alhamdulillah berarti naik 20% senangnya. Sekarang saya ingin tanya Mbak Vita. Mbak Vita seneng nggak menulis? Suka Bu. Wah, Alhamdulillah ini berarti sudah levelnya sudah 50% ini ya. Ada yang 100% yang sangat senang sekali menulis, ada nggak? Halo, Tamamul? Mas Tamam? gimana Bu? Ngobrol apa Mas Tamam? Ini ada yang ngajak ngobrol, bahas kuliah juga. Oh gitu. Mas Tamam suka Iya, nulis nggak? suka Bu. Suka sekali apa biasa? Biasa aja sih Bu. Berarti sama dengan Mbak Vita ya, Alhamdulillah. Kalau adik-adik sekarang ini sudah banyak yang suka, berarti Alhamdulillah dengan sangat ikhlas untuk mengerjakan tugas UAS dengan artikel ya. Jadi yang Mas Haikal yang nggak suka nanti kalau mengerjakan artikel
bisa naik level lah, agak suka atau suka langsung atau sangat suka sekali. Oh ternyata enak sekali yang menulis itu ya, gitu. Jadi adik-adik ini berproses bertahap, oke ya. Sepakat ya, sudah ada empat gambaran dari tugas-tugas. Kenapa kok saya kasih variasi yang berbeda-beda supaya adik-adik punya pengalaman yang berbeda-beda. Oke ya, sepakat ya. Gimana Mas Faik, sepakat ya? Atau ada yang merasa keberatan, tapi ini demi adik-adik loh saya memberi tugas ini ya. Karena adik-adik itu generasi muda, eman kalau nggak dimanfaatkan dengan baik. Oke ya. Sebelum kita masuk, nah kita akan masuk ke materi kita, Pancasila. Kita yel-yel dulu ya. Masih ingat nggak yel-yelnya? Ada yang sudah hafal? Biar nggak ngantuk kita yel-yel dulu. Ayo. Ada yang hafal? Ada yang mau mimpin? Coba kitanya semuanya suaranya dibuka ya. Apa namanya? Mikrofonnya. Silakan diaktifkan semua mikrofonnya. Kita coba menyanyikan yel-yel bersama-sama. Oke ya, saya pandu ya. 1. Ayo ini silakan diaktifkan semua mikrofonnya. Silakan. Ayo, 1, 2, 3. Ayo kawan. Ayo kawan, kita semangat belajar. Mata kuliah Pancasila selalu di hati. Selalu di hati. Jangan lupa selalu aktif, selalu rajin prestasi. Generasi Indonesia selamanya cinta NKRI. Siapa kita? Bangsa Indonesia. Moto kita Junjung nilai-nilai Pancasila. Mungkin 2 orang menyanyikan bersama-sama ya. 1 cowok dan 1 cewek. Mas Usman dengan Mbak Alia Aini. Ayo silakan. Kita beri aplaus ya nanti setelah mereka menyanyi ya. Ayo duet antara Mas siapa tadi ya? Kok saya lupa. Mbak Alia sama Mas siapa tadi? Usman. Oke, ayo. 1, 2, 3. Ayo Mas Usman, Mbak Alia. Ayo kawan, kita semangat belajar. Mata kuliah Pancasila selalu di hati. Jangan lupa selalu aktif, selalu rajin berprestasi. Generasi Indonesia selamanya cinta NKRI. Siapa kita? Indonesia. Moto kita junjung nilai-nilai Pancasila. Ya, kita kasih aplaus. Semuanya tepuk tangan dong. Oke. Selanjutnya 1 lagi. Ada yang senyum-senyum ini ketika temannya disuruh. Mas Fikri, silakan dengan Mbak Vindi Fatika Novianti. Ayo silakan. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita semangat belajar. mata kuliah Pancasila selalu di hati. Jangan lupa selalu aktif, selalu rajin berprestasi. Generasi Indonesia selamanya cinta NKRI. Siapa kita? Bangsa Indonesia. Moto kita junjung nilai-nilai Pancasila.
Tidak kompak sekali sih. Oke lah, nggak apa-apa. Yang semangat. Satu lagi ya, yang kompak ya. Saya pengen yang terakhir ini lebih kompak dari awal-awal. Mas Hafizun sama Mas Faik sama Yusriyatur. 4 orang ya, sama Safira. Ayo, silakan 4 orang. 1, 2, 3. Ayo Ayo kawan, kawan, Ayo kawan, kawan, kita kita semangat semangat belajar. Mata mata kuliah, mata mata kuliah, kuliah, Pancasila selalu di hati. Jangan lupa selalu aktif, selalu rajin berprestasi. Ya, semangat. Generasi Indonesia selamanya cinta NKRI. Siapa kita? Bangsa Bangsa Indonesia. Indonesia. Moto kita junjung nilai-nilai Pancasila. Suaranya siapa ya kok merdu sekali ya, ini cowok ini tadi, Mas Faik ya? Mas Faik. Baik. Nanti bisa ikut paduan suara ya Mas Faik ya, daftar ya. Jangan, Bu. Oke, kita sudah refresh our brain ya. Kita sudah coba untuk refreshing dulu ya sebelum saya pengen adik-adik semangat di siang hari ini ya. Sekarang kita akan bahas ya lanjutan ya. Apa sih Pancasila? Coba dibaca, Mbak Salsabila. Baca Pancasila 1 sampai 5 itu tapi. Bukan, ini lihat slide saya ini. Apa itu Pancasila? Coba dibaca. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah sebuah ideologi atau cara pandang suatu bangsa dalam penyelenggaraan negara. Alat perekat yang kuat. 1. Berdimensi realita. Apa yang ada di masyarakat? Berdimensi idealisme, yaitu apa yang harus dituju dan konkret. Yang ketiga, berdimensi fleksibilitas, yaitu sesuai dengan perubahan zaman. Oke. Apa itu Pancasila adik-adik? Kalau ditanya, Pancasila adalah sebuah ideologi ya. Ideologi itu apa? Cara pandang suatu bangsa dalam penyelenggaraan negara ya. Sebagai cara pandang suatu bangsa, sebagai pedoman gitu ya. Fungsinya apa ideologi itu? Bisa Pancasila sebagai ideologi itu berfungsi sebagai alat perekat yang kuat seperti lem ya, yang melekat dalam sebuah negara. Pancasila itu selamanya akan melekat di dalam NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, kekuatannya itu apa yang membuat Pancasila itu tetap kuat? Yaitu yang pertama ya, kekuatan Pancasila itu sangat kuat lemnya, istilahnya bahasanya lemnya. Karena apa? Karena berdimensi realita. Maknanya apa? Karena apa yang ada di dalam Pancasila itu selalu relevan, adalah berasal dari apa yang ada di masyarakat. Gitu ya. Jadi nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia. Sehingga Pancasila yang dirumuskan saat ini itu selalu sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural, yang mengutamakan gotong royong, yang saling menghormati satu sama lain. Nah, itu adalah nilai-nilai yang ada di masyarakat, sehingga Pancasila itu akan tetap hidup sampai sekarang karena berdimensi realita, yaitu apa yang ada di masyarakat. Kekuatan Pancasila sebagai ideologi yang kedua apa? Karena berdimensi idealisme. Jadi Pancasila itu mengandung idealisme. Idealisme itu apa? Cita-cita. Jadi adik-adik kalau mau membentuk sebuah keluarga
keluarga, anggap saja rumah tangga, kalau sudah ada suami, istri, anak, itu berarti dalam sebuah, anggap aja itu sebuah negara ya, rumah tangga itu anggap saja sebuah negara. Dalam rumah tangga itu pasti ada idealisme, cita-cita, apa yang diharapkan dari sebuah rumah tangga atau negara. Ibaratnya yang dalam hal kecil adalah ketika kita dalam lingkup keluarga ya, dalam rumah tangga. Yang lebih luas lagi adalah negara. Nah, negara itu ya supaya tetap kuat itu harus mempunyai ideologi namanya Pancasila. Supaya tetap kuat lemnya, pondasinya itu maka harus punya idealisme atau cita-cita. Apa yang harus dituju dan itu konkret. Bukan hanya angan-angan, bukan hanya mimpi, tetapi diwujudkan. Nah, Pancasila itu tidak hanya berupa rumusan cita-cita, pengennya adalah misalnya ya sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu cita-cita besar ya, sila kelima itu. Nah, itu tidak hanya berupa cita-cita, tapi juga diamalkan secara konkret. Nah, kenapa kok Pancasila itu sekarang masih hidup, masih eksis? Karena memang berdimensi idealisme mengandung unsur cita-cita sebuah bangsa. Ya, berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, kemudian bermufakat dalam setiap persoalan, kemudian mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Itu termasuk dari cita-cita sebuah negara yang berdasarkan Pancasila. Dan itu supaya tetap hidup harus konkret, harus nyata diamalkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga bermasyarakat. Gitu ya. Kemudian apa yang membuat kuat lagi? Yang ketiga itu karena Pancasila itu berdimensi fleksibilitas. Maksudnya adalah sesuai dengan perubahan zaman. Jadi zaman orang tua, zaman mbah-mbah kita dulu, hingga zaman saya, hingga zaman adik-adik, hingga zaman anak cucunya adik-adik, itu Pancasila itu mengandung dimensi fleksibilitas, masih tetap up to date gitu ya, masih tetap selaras sesuai dengan perubahan zaman. Karena apa? Nilai-nilainya itu yaitu awalnya itu dari realita yang ada di masyarakat, kemudian itu sebagai sebuah tujuan atau cita-cita, kemudian itu selaras di sepanjang zaman. Nah, itu ya. Sudah paham ya? Paham ya dari slide pertama ini ya? Oke, Paham. lanjut ya. Apakah Pancasila itu ideologi murni Indonesia? Tidak ya, karena Indonesia ini sebelum merdeka, gitu ya, itu sebelumnya itu kan dijajah ya, jadi ada peralihan dari ideologi, campuran-campuran dari ideologi lain yang pernah masuk ke Indonesia. Menurut jadi ada unsur ideologi lain dalam Pancasila. Bertrand Russell ini mengatakan bahwa Pancasila merupakan sintesa kreatif antara Declaration of American Independence, yaitu ideologi demokrasi kapitalis, dengan manifestus komunis atau ideologi komunis. Kita tahu ya, zaman dulu itu ada partai-partai komunis ya, ada partai-partai dulu Amerika juga berpengaruh ya di dalam ideologi Pancasila, sehingga disimpulkan oleh tokoh Bertrand Russell ini bahwa Pancasila itu lahir karena juga pengaruh dari ideologi demokrasi kapitalis, juga ada ideologi komunis, gitu ya, yang mempengaruhi terbentuknya Pancasila yang kemudian punya ciri khas tertentu, meskipun awalnya dipengaruhi oleh ini, tapi kemudian menghasilkan ideologi yang memang ciri khas Indonesia, gitu ya. Kemudian apa itu Pancasila? Ketika ditanya lagi, yang pertama tadi bisa sebuah ideologi ya. Ini juga Pancasila bisa sebagai sistem etika. Jadi mengandung sistem etika. Apa sih etika itu? Etika itu bisa diartikan ilmu tentang kebiasaan yang baik atau yang buruk, kemudian penilaian yang baik dan buruk, bisa juga diartikan keseluruhan perilaku manusia yang diatur oleh norma yang ada dan dinilai. Jadi etika itu, ada yang tahu nggak bedanya etika dengan etiket? Ada yang tahu nggak? Kalau etika itu adalah moral ya,
moral atau sikap perilaku, sedangkan etiket itu lebih khusus lagi, yaitu adat istiadat. Misalnya etika berpakaian, etika makan, gitu aja. Tapi kalau etiket bukan persoalan makannya, tetapi makan dengan tangan apa? Dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Jadi etiket itu lebih ke adat kebiasaan. Etika misalnya dalam hal makan, berarti etika makan. Nah, kemudian etiket itu adalah rinciannya. Jadi istilahnya apa ya? Terkait adat istiadat yang dipengaruhi oleh masyarakat sekitar waktu itu. Kalau makan itu harus tangan kanan, seperti itu. Jadi itu namanya etiket ya. Kemudian ini Pancasila itu bisa menjadi moral guidance yang diaktualisasikan dalam tindakan nyata. Moral guidance itu adalah pedoman moral yang kemudian diaplikasikan, diaktualisasikan dalam tindakan nyata. Untuk apa sih, bagaimana sih Pancasila sebagai sistem etika untuk mahasiswa itu apa sih perlunya Pancasila, apa pengaruhnya Pancasila pada etika mahasiswa? Maksudnya seperti itu. Ternyata ketika belajar Pancasila itu mahasiswa mampu mengembangkan dimensi moralitas ya dalam pikiran mereka, dalam ucapan, dalam perbuatannya sehari-hari karena mengandung nilai-nilai moral. Nilai Pancasila itu kan ada 5 tadi ya. Berketuhanan, berkemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, kemudian berkeadilan sosial. Jadi itu semuanya mengandung dimensi moralitas. Jadi adik-adik harus dilekatkan dalam akalnya, dalam ucapannya, dalam perbuatannya, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga di dalam diri adik-adik mahasiswa ini membentuk karakter Pancasilais. Di antaranya adalah jujur, ya. Bu, saya mau berangkat kuliah dulu ya. Harus benar-benar di kampus ya, jangan malah di mall, ya. Karena sudah jujur izinnya adalah kuliah, jangan beralih ke mall, jalan-jalan sama teman-teman, padahal izinnya kuliah, ya. Jadi dengan belajar Pancasila ini adik-adik bisa membentuk karakter jujur, ya. Kemudian disiplin. Nah, ketika datang gitu, jadi setelah dosen masuk setengah jam baru datang. Assalamualaikum. Oh, siapa? Mbak Rati. Oh, Mbak Rati, silakan masuk. Kenapa terlambat? Karena macet, Bu. Nggak apa-apa kalau memang alasannya macet, tapi ternyata berangkatnya adalah telat memang ya. Jadi usahakan untuk disiplin. Nah, tanggung jawab. Mas Usman, Bu, maaf ya saya telat mengumpulkan tugas karena kendala ini. Berarti itu bertanggung jawab. Ternyata tetap ya. Jadi adik-adik kalau misalnya ada kendala dalam pengumpulan tugas itu kalau ada masalah silakan dikomunikasikan sebagai bentuk tanggung jawab. Jangan ketika waktunya presentasi nggak kasih kabar, nggak apa ketika saya WA, gimana Mas Usman? Oh lupa Bu saya Bu. Gimana ini saya lupa kalau hari ini presentasi. Berarti itu tidak tanggung jawab ya. Kalau tanggung jawab itu sudah konfirmasi dulu. Kemudian toleran. Toleran itu menghormati orang lain ya. Kemudian lanjut ya. Ini apa saja tantangan Pancasila sebagai sistem etika? Yang pertama adalah berubahnya pola kehidupan sosial budaya masyarakat. Ya, tantangan Pancasila sekarang ini adalah adanya hedonisme. Hedonisme itu apa, adik-adik? Hedonisme adalah hidup berfoya-foya, hidup senang-senang gitu ya. Pergaulan bebas, penggunaan narkotika gitu ya, apalagi zaman sekarang. Yang kedua tantangannya adalah lemahnya wibawa pemerintahan. Sekarang ini ya adik-adik ya, banyak sekali orang yang tidak percaya pada pemerintah. Itu tantangan ya, apatis terhadap program pemerintah. Jadi misalnya yang nggak mau pakai masker, berarti itu memang belum memahami Pancasila sebagai sistem etika. Padahal Pancasila mengatur untuk seseorang itu berperilaku yang taat pada pemerintah, taat pada norma masyarakat, gitu ya. Jadi tantangannya banyak sekali Pancasila ya, yaitu sekarang ini
Makanya ini gunanya adik-adik belajar Pancasila supaya adik-adik jadi agent ya, jadi agen duta dari Pancasila itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga, tantangannya apa? Munculnya konsep ekonomi liberal dan kapitalisme dengan konsep apa ya, globalisasi itu kan, ekonomi kan sudah saling bersaing ya untuk mendapatkan keuntungannya sebesar-besarnya, sehingga yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya, kadang-kadang seperti itu, sehingga muncul banyak tindakan korupsi, banyak kejadian kriminalitas, pencopetan karena merasa tidak punya uang begitu ya. Jadi ini tantangannya Pancasila juga gitu ya. Kemudian penegakan hukum tidak menjunjung tinggi nilai keadilan. Jadi tidak ada keadilan itu juga termasuk tantangan Pancasila. Bagaimana kita sebagai generasi muda untuk menyelesaikan masalah ini ya. Seperti kasus suap hakim, kemudian pelanggaran HAM, itu fenomenanya ya. Kemudian tantangan lagi Pancasila zaman sekarang ini adalah penggunaan IT untuk hal-hal negatif. Seperti hacker, muncul hacker, berita hoax, ya, penipuan di medsos, saling hujat, ini semua tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila, sehingga ini merupakan tantangan besar yang harus dihadapi oleh warga negara Indonesia terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika. Seperti itu ya adik-adik ya. Kemudian coba dibaca. Mas, siapa ini ya? Kok nggak ada masnya ya, sedikit ya. Mas Tamam. Mas Tamam. Yani Husen aja. Oke, Bu. Oke, Mas Oh, Tamam iya. aja. Mas Tamam, silakan dibaca. Oke. Pripun, Bu? Silakan dibaca. Bagaimana hubungan agama dengan Pancasila? Sebentar, Bu. Di Zoom dulu. Hubungan antara agama dengan Pancasila itu ada sinergitas mutualisme. Jadi Ajaran agama sama dengan nilai Pancasila. Mendorong implementasi nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila sama dengan ajaran agama. Pancasila memberi ruang gerak peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama. Oke, makasih. Jadi apa hubungan agama dengan Pancasila? Saling terkait ya, jadi tidak berpisah satu sama lain, tapi saling mendukung, ada sinergitas mutualisme, artinya adalah ada keselarasan dan saling melengkapi seperti simbiosis mutualisme. Jadi satu sama lain saling mendukung ya. Yaitu di sini ada gambar panah agama dan Pancasila sama-sama satu tujuan untuk NKRI ya, agama dan Pancasila. Ajaran agama itu mengandung nilai-nilai Pancasila. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an juga banyak ya disebutkan tentang nilai kejujuran, itu sudah ada di dalam nilai Pancasila. Ada nilai toleransi juga terdapat dalam nilai-nilai Pancasila. Sehingga agama itu juga mendorong implementasi nilai-nilai Pancasila, gitu ya. Nah, kemudian nilai Pancasila sendiri juga terdapat dalam ajaran agama. Jadi saling berhubungan ya. Dan Pancasila memberi ruang gerak untuk peningkatan pemahaman keagamaan, penghayatan keagamaan, dan pengamalan agama. Dan ini semua sudah ada diatur dalam konstitusi negara, yaitu UUD 1945. Gitu ya. Jadi di Indonesia ini karena Pancasila sehingga tidak ada tempat untuk ateisme. Jadi tidak ada di Indonesia ini orang yang tidak bertuhan. Dan juga tidak ada tempat bagi sekularisme. Sekularisme itu adalah orang yang memisahkan antara agama dan negara. Jadi agama dan negara itu tetap saling mendukung, gitu ya. Kemudian di Indonesia juga tidak ada tempat untuk pertentangan agama. Karena orang Indonesia itu sangat menjunjung tinggi toleransi beragama. Sekarang ini lagi musim ada wacana moderasi beragama. Jadi tidak ada pertentangan agama, tetapi beragama itu saling saling menghormati, saling toleransi, meskipun beda agama akan tetapi saling mendukung dalam hal sosial, bisa dalam hal ekonomi, tidak tentang peribadatan ya, karena lakum dinukum waliyadin, agamamu adalah agamamu dan agama saya adalah agama saya. Jadi tetap kita menjunjung tinggi
saling hormat menghormati atau toleransi. Kemudian tidak ada juga pemaksaan agama ya. Jadi di Indonesia itu di Undang-Undang Dasar itu sudah tercantum ya bahwa setiap warga negara itu boleh memeluk agama dengan kepercayaan masing-masing seperti itu ya. Jadi Pancasila UUD 1945 Bhinneka Tunggal Ika NKRI itu adalah merupakan 4 pilar yang tetap harus kita pegang teguh untuk keutuhan NKRI. Oke, adik-adik, ada yang ditanyakan? Halo, ngantuk semua ya? Nah? Senyum Enggak, Bu. dong. Enggak ngantuk. Nggak ngantuk? Atau Enggak, Bu. tercengang dengan penjelasan saya? Atau memang kepikiran tugasnya Bu Hilda banyak sekali? Atau memang apa namanya? Atau mikir seseorang yang jauh di sana? Nah? Ayo Mas Enggak, Faik, Bu. sudah kalau nggak ada pertanyaan ya cukup aja. Nanti saya yang Saya Bu mau nanya Bu. Ya, silakan Mas Tamam. Kan tadi kan hubungannya Pancasila dengan agama dan juga agama dengan Pancasila. Untuk agamanya itu yang 6 itu atau bisa lebih itu, Bu? Ya, yang agama yang harus diakui di Indonesia. Iya, agama yang resmi. Ya, jangan agama yang nggak resmi. Soalnya takutnya ada yang mengaku-ngaku sebagai Nabi Muhammad itu diakui sebagai agama baru. Jadi agama yang diakui di Indonesia yang resmi itu ada 6 itu ya. Oke, Bu. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Mas Tamam, jadi kalau ada yang tanya begini saya jadi ingat. Jadi saya itu kadang-kadang ingat wajah itu kalau ada yang bertanya, ada yang aktif, terus punya ciri khas seperti Mas Faik punya ciri khas rambutnya. Jadi saya kadang ingat